Salam Bapak Ibu Shalom. yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam juga semua jemaat yang ada di Zoom, baik keluarga Pak Saud, keluarga Pak Yopi, dan keluarga yang lainnya. Terima kasih kepada Tuhan kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, khususnya di hari terakhir tahun 2023. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita satukan hati bersama-sama untuk bersaat teduh sejenak, mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan dari hati kita yang paling dalam. Mari kita bersaat teduh sejenak. Ya Bapa yang maha baik yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Pada hari ini kami datang kembali kepada Engkau ya Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Untuk mengucapkan rasa syukur kami, rasa terima kasih kami kepada Engkau. Karena kasih setia-Mu tidak pernah berubah bagi kami. Engkau yang selalu memperhatikan kehidupan kami. Engkau yang selalu memberikan waktu kesempatan kepada kami. Untuk kami bisa datang kepada Engkau dengan segala keberadaan kami. Engkaulah Allah yang sudah menyelamatkan kami, Engkaulah Allah yang mengampuni setiap dosa-dosa kami. Dan Engkaulah Allah yang layak dipuji, disembah, diagungkan oleh setiap kami, oleh setiap anak-anak-Mu bahkan di seluruh muka bumi ini. Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, dan diagungkan. Tuhan, ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami. Tolonglah kami supaya Engkau menyucikan dan menguduskan setiap hati dan pikiran kami. Sempurnakanlah setiap apa yang kami lakukan di dalam ibadah sebagai anak-anak-Mu yang rindu untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari semuanya berdiri. Kita akan memuji, memuliakan Tuhan. Kita akan menyembah Dia melalui puji-pujian. Dan mari kita nyatakan kepada Dia, hanya Dia yang layak dipuji, hanya Dia yang layak disembah. Dialah Raja di atas segala raja, Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Mari kita katakan bersama-sama, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu, Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu, Hosana.
katakan layak dipuji. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan layak dipuji. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari kita katakan bersama-sama, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana Tuhan. Hosana, katakan Hosana. Hosana, Hosana, layak dipuji, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia, namamu besar termulia. Benar Tuhan, namamu besar termulia, namamu yang layak diagungkan dan ditinggikan oleh setiap suku, oleh setiap kaum, oleh setiap bahasa. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, kami masih bisa memuji, memuliakan Engkau melalui mulut dan lidah kami yang Kau ciptakan dengan begitu sempurna. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya, dan silakan Roh Kudus bekerja berkarya di setiap kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Masih tetap berdiri ya, kita akan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan karena kasih-Nya, karena kesetiaan-Nya yang begitu besar dalam kehidupan kami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya teringat firman Tuhan yang saya ambil dari Ratapan 3 ayat 22 yang bunyinya adalah demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, besar kesetiaan-Nya.
Kalau kita merenungkan kasih Tuhan selama 1 tahun, selama sebulan, selama seminggu, bahkan selama hari-hari kemarin. Benar, firman Tuhan itu iya dan amin. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habis rahmatnya, besar setianya. Amin. Amin Bapak Ibu. Yang di Zoom juga amin. Amin, puji nama Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan yang barusan, mari kita katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, tidak berkesudahan kasih setianya. Haleluya. Mari kita menyanyikan pujian ini sebelum saya mempersilahkan bagi Bapak Ibu siapa saja yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Yuk kita nyanyi bersama-sama ya. Tiada berkesudahan. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, ya ya ya, sungguh amat baik, ya ya ya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, ya ya ya, sungguh amat baik, ya ya ya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu benar-benar merasakan bahwa Tuhan Yesus itu baik? Amin, puji Tuhan. Bahkan sangat teramat baik. Kalau kita pikir-pikir, kalau kita renungkan, memang betul. Selalu baru setiap pagi, selalu baru dan baru kebaikan Tuhan, rahmat Tuhan dalam kehidupan kita. Baiklah Bapak Ibu, siapa saja yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, baik yang di Zoom, mungkin Pak Yopi, Ibu Yani, mungkin Samuel, bagaimana Tuhan menolong Samuel, menyembuhkan secara total. Ya, silahkan. Sebelum nanti yang di gereja juga mungkin ada ungkapan rasa syukur kepada Tuhan ya, yang bisa kita dengarkan bersama-sama. Ya, tentu yang pertama kami bersyukur karena Tuhan itu baik. Kita nggak kerasa ya setahun ya. Yang pertama kita mengucap syukur karena Tuhan itu baik. Seandainya kita masuk ke Kopo Square, ya kan, dan kita lihat sebelah kiri ya, di mana dulu kita pakai
itu sekarang sudah rata semuanya. Kebayang nggak? Ya, tapi Tuhan baik, Dia memberi kepada kita tidak besar, tapi saya pikir cukup. Kenapa? Karena satu-satunya tempat di mana Tuhan berikan buat kita, itu ada tempat untuk kalau seandainya kita mau ke belakang, kita tidak perlu lagi ke depan, karena di depan sudah rata itu. Betul nggak? Jadi kita bersyukur sama Tuhan, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah tidak terpikir oleh kita, bahkan hanya doa saja, bertahun-tahun, tapi kita sangat bersyukur Tuhan itu pas waktunya, Dia memberikan persembahan buat kita, tujuannya cuma satu, yaitu Tugu Punya Pahit akan dibangun pada tahun depan. Jadi uangnya sudah terkumpul, 90 juta. 90 juta, sehingga kita bisa bangun Tugunya Pahit, tapi buat di Tiranus. Ya, nah itu sebabnya kita sangat bersyukur Tuhan itu begitu baik. Ya, jadi terpaksa saya juga telepon ke Pak Hastambu Bolon karena beliau sebenarnya orang yang kerja di BI yang tanda tangan uang 5.000 itu Pak Hastambu Bolon itu muridnya Pahit. Dia tuh sayang sama Pahit itu. Di ITB. Dia di ITB dulunya. Sehingga saya beritahu pada dia, saya bilang sudah cukup, saya bilang dia terkejut, dia nangis dia. Jadi, nah yang kedua adalah saya harus ke ITB lagi karena nanti di bawah Tugunya Pahit itu pertama kali datang ke Bandung itu dia di ITB jurusan Kimia Teknik. Jadi saya pernah datang ke sana. Mungkin saya akan minta Dora juga ke sana bersama kami bertiga ke ITB untuk bicara dengan mereka sehingga salah satu orang yang akan ikut hadir pada waktu peresmiannya itu dari ITB. Jadi nanti di tugunya itu ada tulisan ITB juga. Dan ada 4 orang termasuk Pak Pur, Pak Sridadi, Pak Mika, sama Pak Samuel Sejabat. Iya, Sejabat. Sama Pak Sejabat, mereka berempat nantinya. Jadi kita berterima kasih kepada Tuhan. Jadi terima kasih untuk doanya. Tolong doakan kami supaya semuanya berjalan baik. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak Yopi. Melalui kesaksian Pak Yopi, memang betul ya, gereja kita ini gereja iman, berdasarkan iman. Ya, hanya iman dan berdoa, hanya iman dan berserah kepada Tuhan, sehingga sampai detik ini Tuhan masih bisa memberikan kesempatan tempat yang gratis ya. Kalau bukan karena kasih anugerah Tuhan, tidak akan terjadi apapun. Tetapi karena kasih-Nya yang begitu besar, kita masih bisa memakai tempat. Bapak Ibu, kita juga nanti berdoa untuk proses ya Pak Yopi, pembuatan Tugu Pahit sebagai sebagai tokoh lah, boleh dibilang tokoh ya, tokoh penginjil, tokoh perintis, Universitas Teologi, ya, guru besar, sebagai pengingat bagi orang-orang bahwa ada sosok pribadi yang sangat berjasa di kota Bandung ini, khususnya di Cihanjuang ya. Nah, biarlah Tuhan sendiri yang menolong bekerja pada waktunya yang tepat, proses dan rekan-rekan yang terlibat dari ITB, dari Tiranus pun benar-benar mendukung, sehati sepikir untuk mendirikan tugu tersebut ya. Dan yang terpenting adalah tugu ini terbentuk bukan dijadikan sebagai dewa ya atau apapun, tetapi sebagai pengingat pengenang betapa besarnya jasa-jasa beliau kepada orang-orang yang dilayani ya. Ada lagi Bapak Ibu, saya persilahkan. Pak Ibu Pur, terima kasih, silahkan Bu. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi Pak Yopi, Ibu, sehat selalu ya. Dan juga keluarga Pak Saud. Untuk Samuel juga
bersyukur sudah sembuh. Kiranya Tuhan selalu terus memulihkan Samuel untuk menjadi sehat seperti sedia kala, bahkan lebih sehat lagi. Waktu kemarin Natal Pak Yopi menyapa saya, Bu Pur, ini Natal tahun ini Ibu Pur lebih bersukacita berbahagia ya, Natal tahun 2023. Iya Pak, ya karena Pak Pur sudah pulang kampung kata Pak Yopi. Iya Pak Pur sudah ada di Bandung lagi dan bisa bersama-sama setiap hari. Dan saya sudah bercerita beberapa tentang kepindahan Pak Pur ya, tapi ada sesuatu yang belum saya ceritakan. Karena saya harus, apakah saya boleh saya share gitu ya. Jadi ini balik lagi ya, 1 tahun yang lalu. Jadi di akhir tahun ini saya mau berbagi, bercerita bahwa waktu itu Juli 2022 ya, Pak Pur itu mendapatkan surat bahwa harus mutasi ke Surabaya. Di situ karena mendadak saya tidak tahu, jadi justru berita itu datang dari Jojo. Jojo dapat berita dari temannya di kantor. Bapak mau dipindah ke Surabaya ya? Iya, kok tahu? Dan teman-teman sudah bercerita. Dan saya kaget, kok enggak cerita ke saya? Saya gugat ya. Saya kan istrinya, kenapa enggak bilang dari awal kalau mau pindah? Justru diam saja. Tapi dari gelagatnya, bahasa tubuhnya itu kelihatan kalau beliau ini baru bingung. Karena sering sekali dia itu bengong. Bengong terus bolak-balik gitu ya. Enggak tahu, bingung gitu. Kesana, kesini, kesana, kesini, enggak ngapa-ngapain gitu. Saya tahu, oh ini baru bingung. Tapi saya enggak tanya kenapa. Dan akhirnya tahulah itu. Saya sempat enggak suka gitu. Kok enggak cerita dulu ke saya. Terus, ya nanti kamu sedih, saya juga sedih. Nah, sebenarnya aneh juga, waktu kami belanja ke itu ya, yang dekat rumah, Pak Pur itu enggak pernah mau kalau foto. Nah, suatu saat, waktu itu saya minta, yuk kita foto, kan di depan itu ada yang pohon terus dikasih lampu-lampu bagus gitu. Ya, foto. Saya agak aneh, enggak biasanya ini. Tapi ternyata karena dia mau pergi itu. Nah, waktu kemarin kami belanja tapi di tempat lain mau foto-foto juga. Di foto-foto gitu pas belanja, mama ke belanja katanya di foto. Terus saya sampai rumah saya tanya, emang ada kabar Pak Pur mau pindah lagi? Kok ngajak foto enggak biasa-biasanya? Enggak tuh katanya gitu. Dan saya, jadi bahasa tubuh seseorang yang dekat dengan kita itu kita tahu, bisa menangkapnya dengan jelas. Ya, Bu Susan tahu ya pasti bahasa tubuh Pak Mailo, demikian juga sebaliknya. Ini baru apa ini ya, sedang apa ini. Itu pasti tahu, karena sudah saking kedekatan hati. Nah, waktu itu Juli itu saya sedih ya, otomatis sedih. Dalam doa saya menangis. Dalam doa saya menangis, terus Tuhan, dalam doa juga Tuhan jawab, jangan terlalu sedih, karena suamimu tidak sampai, ya pokoknya 1 tahun lah. 1 tahun pasti dia sudah kembali. Benarkah Tuhan? Iya, 1 tahun dia kembali. Oke, saya pegang janji Tuhan. Tuhan sudah berjanji dan saya percaya kepadanya. Waktu berlalu. Kemudian sampai bulan sebelum Juli, karena saya menghitungnya ya 1 tahun itu berarti Juli. Itu saya sudah bilang ke waktu saya berdoa, Tuhan ini sudah hampir 1 tahun. Kok belum ada
seliwing-seliwing gitu ya, biasanya ada kedengaran lah ya apa, gosip-gosip atau apa, kalau Pak Pur itu mau dipindah. Balik lagi ke Bandung. Jadi saya sama sekali tidak ada gambaran. Nah, pas kemudian Tuhan juga bilang, kan aku sudah bilang 1 tahun pasti akan aku tepati. Pas bulan Juli belum ada. Waduh, ini sudah 1 tahun nih. Kemudian karena banyak hal ya, ada beberapa hal yang tapi saya tidak bisa menceritakan karena ini internal dari kantor. Saya tidak bisa menjelaskannya, tapi saya tahu Tuhan mulai membuat gerakan-gerakan. Membuat gerakan-gerakan yang kemudian mengarah ke satu tujuan, itu untuk memenuhi janjinya. Dan satu persatu semua terkuak, dan akhirnya ada surat muncul bahwa Pak Pur akan dikembalikan ke Bandung. Dari situ saya bersyukur, terima kasih Tuhan, janjimu tidak kosong, janjimu luar biasa. Saat itu saya sadar bahwa saya sudah mengklaim janji Tuhan. Saya sering sekali mendengar dari gereja-gereja yang lain bahwa mereka klaim janji Tuhan, klaim janji Tuhan, klaim janji Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan, klaim. Tapi saya enggak tahu itu sih maksudnya apa. Dan waktu saya enggak maksud mengklaim ya, saya cuma bilang Tuhan sudah berjanji Pak Pur itu 1 tahun. Padahal kalau dimutasi, apalagi di negeri itu, minimal 2 tahun baru bisa mutasi lagi. Itu baru 1 tahun, butuh 1 tahun lagi untuk bisa dimutasi. Dan ternyata Tuhan penuhi janjinya, 1 tahun pindah. Benar. Dan saya enggak tahu itu, saya itu sudah mengklaim sebenarnya. Mengklaim itu menurut saya ya, sepengetahuan saya, mengklaim sesuatu itu adalah hak. Kita punya hak yang kita klaim. Enggak mungkin ya, kita bukan hak kita tapi kita klaim, seperti tanah, rumah. Itu bukan hak kita, masa kita klaim itu rumahku, itu tanahku, kan enggak mungkin. Nah, kecuali ada yang merasa memiliki hak, terus kemudian mengklaim. Ada juga yang seperti itu biasanya tipu-tipu, karena merasa mempunyai hak, tapi padahal enggak punya hak, dan diklaim. Nah, jadi saya mendapatkan pelajaran dari situ bahwa janji Tuhan itu adalah hak bagi kita. Dan itu bisa diklaim, karena itu adalah hak. Bukan merasa punya hak saya enggak merasa punya hak. Tapi memang itu adalah hak. Tuhan sendiri yang memberikan itu sebagai hak bagi saya dan keluarga. Jadi puji Tuhan bahwa Tuhan tidak marah ketika saya bilang dalam doa saya, Tuhan ini sudah 1 tahun loh. Kok belum ada gerakan Tuhan untuk mengembalikan suami saya. Tapi ternyata Tuhan bilang, percaya, sabar. Dan 1 bulan kemudian kelihatanlah ya gerakan. Saya bilang, oh ini gerakanmu Tuhan. Gerakan Tuhan yang luar biasa. Slow, tapi akhirnya des gitu ya. Tuhan gak banyak bicara, tapi dia lakukan sesuatu. Seperti juga tempat ini, Tuhan gak banyak bicara. Seperti yang Pak Yobi katakan, bersyukur sekali Tuhan Yesus baik. Ya, Tuhan Yesus baik. Saat berdoa juga, Tuhan pulangkan Pak Pur. Adalah salah satunya untuk mengurus tempat ini. Tuhan mau tempatnya segera memang pindah karena Tuhan sudah sediakan di sini, dan kemudian kalau Pak Purnya masih di Surabaya nggak akan mungkin bisa mengurus ini semua.
karena bukan sombong, tapi ya begitulah ya. Karena semuanya ya gitulah pokoknya. Tuhan mau ya yang diurus gitulah, rumahnya diurus. Karena Tuhan gak mau kalau rumahnya terbengkalai dan kemudian gak bisa dipergunakan untuk kemuliaan namanya, untuk memuji namanya. Jadi Tuhan ingin semuanya rapi, bersih. Kalau saya sedang membersihkan lantai gitu, Tuhan saya bisanya cuma ya ini Tuhan membersihkan lantai gitu ya. Apakah Tuhan suka? Terus Tuhan bilang, saya suka, yang penting hatimu. Hatimu ada untuk pekerjaan itu, ya lakukan. Kalau kamu memang bisa membersihkan lantai, bersihkan. Bisa membersihkan apa, bersihkan. Karena Tuhan suka rumahnya di sini ini terawat, bersih, ya terawat gitu, bagus, Tuhan suka. Jadi saya merasa bangga karena Tuhan tempatkan saya di sini, saya bisa merawat rumah ini dengan ya kemampuan saya. Ya itu saja yang saya mau bagikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memang baik. Seperti pujian tadi, Tuhan Yesus baik dan teramat sangat baik. Hari ini di akhir tahun 2023 dan di awal tahun 2024, selama 1 tahun ke depan Tuhan Yesus baik dan selalu baik. Dan kiranya kita anak-anaknya pun menjadi serupa seperti Tuhan Yesus, yaitu menjadi anak-anaknya yang baik dan sangat baik untuk sesama manusia dan bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ini Bu. Terima kasih Ibu Pur yang sudah menyaksikan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, setiap kehidupan manusia ada di tangan Tuhan dan Tuhan punya rencananya tersendiri. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita cita-citakan, kita harapkan terkadang berbeda dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Saya pikir kembalinya Pak Pur ke Bandung itu juga ada bagian dari rancangan Tuhan. Bagaimana gereja ini bisa dikelola ya sebaik-baiknya, khususnya di dalam multimedia. Saya bersyukur ya untuk kehadiran Pak Pur. Kita juga pasti semua sangat berterima kasih, bersyukur atas kehadiran Pak Pur yang dengan setia bisa mengerjakan segala apa ya, khususnya bagian sarana multimedia supaya ibadah kita bisa berjalan dengan baik dan lancar. Karena kan sekarang zaman digital ya, ada yang di Zoom, ada yang onsite. Jadi Tuhan memang Tuhan pas waktunya ya. Nah Bapak Ibu, ada lagi mungkin dari keluarga Ibu Susan? Efran mau menyanyi? Ayo, atau nanti di awal tahun 2024? Kita tunggu ya. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya pun akan sedikit menyampaikan bagaimana Tuhan itu baik dalam kehidupan keluarga kami. Saya renungkan setiap malam gitu ya, setiap mau tidur. Ketika bangun pagi tidak terasa gitu ya, waktu tahun 2023. Ketika menjalani banyak kekecewaan. Ketika menjalani kita banyak suka dan duka. Tetapi ketika di penghujung kita baru sadar, oh kalau bukan karena campur tangan Tuhan kita tidak bisa melewatinya. Biasanya kan kalau orang banyak berkeluh kesah itu ya, waktu teh rasanya seperti lama sekali gitu ya. Saya nggak bisa bayangkan ketika seseorang ada di penjara. Mungkin menunggu waktu itu sangat lama sekali ya, tidak betah lah, begini tidak enak. Nah kita yang hidup di dalam anugerah kasih setia Tuhan rasanya singkat sekali. Padahal kalau kita jujur,
Kadang kita juga marah sama Tuhan, kadang kita juga marah sama suami, sama istri, sama anak-anak. Anak-anak juga kadang marah sama orang tua. Kita juga dengan sesama kadang ribut, kadang kesel, kadang jengkel ya. Tetapi kalau kita berbalik ulang merenungkan kasih Tuhan, itu jauh lebih besar dari masalah yang kita alami. Saya bersyukur kepada pertolongan Tuhan kepada anak-anak kami bisa diberi kesempatan untuk kuliah. Ya, dengan segala pergumulan, dengan segala doa, harapan yang kami naikkan kepada Tuhan, Tuhan sediakan dana. Tuhan terus menolong anak-anak kami sampai bisa masuk kuliah. Tidak terasa juga anak kami yang paling besar sudah memasuki semester 6. Pergumulan juga buat kami karena dia harus mencari tempat magang selama 1 semester. Dan itu mau tidak mau harus karena sudah dibayar SKS-nya Bapak Ibu ya. Kita berdoa, tolong bantuan doanya ya Bapak Ibu supaya Arya anak kami ini mulai Januari sudah bisa mendapatkan tempat magang ya. Karena itu kewajiban, keharusan mahasiswa. Juga Haga tidak terasa sudah melewati 1 semester. Biarlah di semester depan Tuhan kasih kesempatan lagi dengan biaya yang cukup sehingga anak-anak kami pun bisa memuliakan nama Tuhan melalui perkuliahan mereka. Benaya juga mau ke SMP. Biarlah Tuhan cukupkan biayanya. Tuhan perlancar semuanya dan itu yang kami imani Bapak Ibu ya. Kalau Tuhan di awal memasuki tahun 2023 Tuhan tolong sedemikian rupa. Kami pun percaya Tuhan akan menolong di awal tahun 2024. Termasuk kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Bapak, Ibu, saya juga bersyukur sekali lagi ya kepada Pak Nelson. Selama setahun di 2023 beliau diberikan kesempatan kemampuan untuk melayani di Kuningan. Saya hitung tuh ada 4 kali ya. Saya ada 4 kali. Betapa Tuhan memakai beliau. Walaupun banyak hambatan, rintangan di perjalanan, kendaraan, maupun orang-orang yang dilayani. Tetapi Tuhan semuanya buat lancar. Pergi selamat, pulang selamat, tiba ke Bandung. Dan terakhir, saya bersyukur juga kepada Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan kepada suami saya untuk pulang ke kampung halamannya. Memang ini konteksnya secara adat ya, Pak Nelson harus hadir. Tetapi lebih bersyukur lagi buat saya Tuhan sediakan dananya. Tidak diduga ya, sehingga Pak Nelson bisa kembali pulang ke kampung halaman. Yang terakhir kami itu pulang 2008. Ketika waktu itu Benaya belum lahir ya. Haga aja masih usia 3,5 tahun kalau tidak salah. Saya seumur umur belum tahu Sumatera dan tahu Sumatera karena menikah dengan orang Sumatera. Walaupun waktu itu situasinya tidak memungkinkan ke sana kemari. Tetapi yang saya syukuri yaitu suami saya. Dia mengklaim ya Pak Bu Ibu Pur, dia mengklaim. Dia punya hak kok untuk pulang ke kampung halamannya dan Tuhan tahu itu ya. Apalagi dia sangat dibutuhkan di sana dalam acara pernikahan adat tersebut. Doakan supaya ketika Pak Nelson juga melayani di kampung halamannya, mungkin nanti dia akan berkunjung ke kampung ini, kampung itu, kampung ini gitu ya. Ketemu saudara, nama Tuhan Yesus tetap diberitakan. Roh Kudus memberikan keberanian, kemampuan, hikmat kepada Pak Nelson untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan rencananya pulang tanggal 7 malam sudah tiba di Bandung. Saya terus terang aja ya kemarin nanya sampai di mana karena cuaca ngeri juga, ternyata di sana juga ekstrim musim hujan Bapak Ibu ya. Pesawat memang lambat, tibanya pun lambat, tetapi syukurlah kepada Tuhan selamat sampai tiba di kampung halaman ya. Dan saya bergumul berdoa supaya pulangnya pun selamat sampai tiba di Bandung. Itulah kesaksian kami. Bersyukur kepada Tuhan sampai saat ini anak-anak kami masih bisa beribadah. Walaupun ada 2 anak yang tidak bisa hadir karena di gereja keluarga ya Bapak Ibu. Nah baiklah kalau tidak ada lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya rindu semuanya bangkit berdiri menyanyikan satu pujian yang sudah lama tapi tentunya Bapak Ibu tahu ya. Pujian ini menyatakan besar setiamu, tidak pernah berubah kasih setia Tuhan.
besar setiamu. Besar setiamu, Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu berlimpahan, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru, segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Bait kedua. Matahari serta bintang dan bulan menyaksikan kesetiaan Tuhan. Musim menuai dan musim apapun menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru, segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Bait ketiga. Pengampunan dosa, memberikan damai, kehadiran Tuhan menghiburkan, kekuatan dan pengharapan tiap hari, berkat berlimpahan ku alami. Besar setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru, segala yang ku perlu telah Kau sediakan.
Katakan besar setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Benar Tuhan, begitu besar kasih setiamu kepada kami. Dan biarlah besar setiamu kepada kami melalui firman-Mu juga yang akan Engkau taburkan melalui hamba-Mu. Firman-Mu yang menambah kekuatan bagi kami. Firman-Mu yang menambahkan sukacita bagi kami. Dan itulah bukti kesetiaan-Mu, kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Berfirmanlah ya Tuhan melalui hamba-Mu. Urapan-Mu turun secara khusus kepada beliau untuk menyatakan hikmat-Mu, marifat-Mu, pengetahuan-Mu kepada beliau untuk Kau sampaikan kepada kami. Terima kasih Bapa, besar setiamu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan pada hambanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Ini suaranya masih kecil. Shalom, selamat pagi. Ada sukacita. Masih kelihatannya belum makan gorengan ini. Ada sukacita. Amin. Baik. Shalom juga bagi keluarga Pak Yopi di rumah, Pak Saud, ya yang mungkin yang lain yang bisa saya tidak lihat dan tidak sebutkan satu persatu yang ibadah secara online, tapi juga yang on-site Bapak Ibu. Puji syukur kita bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Dan ini terakhir ya, di tahun ini. Ya, ini hari terakhir dan tanggal terakhir di tahun ini. Ya, makanya tadi Bu Purnomo ya, beliau bersaksi ya tentang mengklaim ini, yang jelas jangan klaim milik tanah tetangga ya, itu repot itu ya, Pak Pur kami sambil tertawa di belakang, ya. Tapi puji Tuhan ya, apa yang Tuhan kerjakan itu indah ya dan tepat pada waktunya Bu Pur ya. Nah Bapak Ibu, kita akan mempersingkat waktu, akan membaca hal yang bagi saya cukup sederhana dan mudah-mudahan bagi Bapak Ibu juga sederhana. Ya. Di dalam Yesaya 43 ayat 19, ya harusnya bisa dibaca semuanya, ya, tapi mempersingkat waktu, Bapak Ibu bisa membuka Alkitab Bapak Ibu. Yesaya 43 ayat yang ke-19. Kalau ratapan 3 saya sudah pernah khotbahkan. Eben HSR saya sudah pernah khotbahkan. Ya, jadi jangan khawatir atau don't worry, saya juga sudah pernah khotbahkan. Jadi di akhir tahun ini kan biasanya itu jangan takut, juga saya sudah pernah singgung ya. Karena Tuhan penolong kita. Jadi kali ini kita baca saja Yesaya 43 ayat yang ke-19, sudah Bapak Ibu, dan ayat yang ke-20 serta 21. Ya, kalau Bapak Ibu sudah ketemu itu lebih bagus. Sudah ketemu? Nah, itu ada depan Bapak Ibu. Kita baca sama-sama ya, Bapak Ibu. Ya, sekali lagi kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Lihat.
Sebab aku dan sungai-sungai untuk umat yang berbahagialah mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Bapak Ibu, ini bagi saya ini sangat menarik sekali ketika kita membaca Yesaya 43. Ya harusnya kita baca pasal 43 sampai pasal 44. Ya ayat yang ke-8 paling sedikit, tapi terlalu panjang. Nah, namun mempersingkat waktu kita baca saja beberapa ayat. Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu sudah mendengar ya dan memahaminya. Ya. Kenapa? Karena kita baca di sini ini harus menarik. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Ya, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Lalu juga di kalimat selanjutnya aku hendak membuat jalan di padang gurun. Jadi kata aku hendak, aku hendak. Nah, tapi sebelum kita memulai, saya ingat bahwa kitab Yesaya ini sampai 66 pasal. Itu yang pertama sampai 66 pasal. Dan di dalam kitab Yesaya ini terbagi juga. Sebenarnya ini kan ditulis oleh menurut pandangan modern ya. Dibagi menjadi dua dari pasal 1 sampai pasal 39, yaitu berkaitan nubuat tentang Yehuda dan Yerusalem. Kemudian bagian kedua pasal 40 sampai pasal 60 berkaitan dengan keselamatan untuk bangsa yang dalam pembuangan. Ya. Jadi ini berkaitan dengan kalau saya sebutnya pasal 40 sampai pasal 48 itu seperti satu rentetan berita kelepasan. Makanya kalau Bapak Ibu membaca atau melihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, itu menarik sekali kalimatnya. Ya. Bapak Ibu ingat enggak ketika nonton film The Passion of the Christ itu, saya ingat ada satu kalimat ketika Yesus jatuh dan pada saat dia bangun, dia berkata, lihat Ibu, aku hendak membuat segala sesuatunya menjadi baru. Itu kalimat yang cukup menarik bagi saya. Karena ketika saya membaca hal tersebut, maka saya kasih tema ada yang baru. Ya. Memasuki tahun 2024 ini ada yang baru. Ya. Yang baru itu apa ya? Nah, tetapi juga menariknya sebelum kita uraikan ini, memang kalau kita lihat kitab Yesaya ini saya bisa memberikan satu kalimat, satu kata namanya restorasi. Kenapa saya pakai kata restorasi? Ini satu tindakan untuk memulihkan atau memperbaiki keadaan. Dan di dalam kitab Yesaya dari pasal 1 sampai pasal 30 bahkan sampai pasal 60 kita akan melihat rentetan peristiwa berkaitan dengan pembuangan bangsa Israel. Dan Allah memulihkan umatnya. Dan ketika Allah memulihkan umatnya muncullah kata yang namanya restorasi. Jadi kita bisa melihat baik-baik ketika kita berbicara tentang Allah sang penyelamat atau juru selamat. Itu dia memulihkan umatnya. Itu restorasi. Allah adalah jalan kebenaran dan hidup. Itu juga tidak bisa dilepaskan dari kata restorasi. Nah, Bapak Ibu sebelum kita renungkan ini saya pengen supaya Bapak Ibu melihat dan memahami betapa menariknya apa yang dituliskan oleh Yesaya. Coba Bapak Ibu lihat baik-baik. Di dalam Yesaya pasal 43, Bapak Ibu lihat dulu baik-baik dari ayat yang pertama ya sampai ayat yang ke-7. Ya, karena ini dibagi lalu ayat yang ke-8 sampai ayat 13, dari ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Itu item pembagiannya. Nah, sekarang coba Bapak Ibu lihat baik-baik. Tadi saya berkata tentang kata restorasi sebelum kita renungkan ini karena ini penting sekali. Coba Bapak Ibu lihat baik-baik di Yesaya pasal 43 ayat yang pertama. Bapak Ibu bisa melihat baik-baik. Dikatakan di situ ayat yang pertama apa? Tuhan yang menciptakan engkau. Betul Bapak Ibu ya? Ada kata menciptakan ya, engkau. Ada kata kemudian selanjutnya membentuk engkau. Lalu dikatakan menebus engkau, memanggil engkau. Betul?
Ya. Sudah, lalu aku akan menyertai, akunya gede ya, di situ ya. Aku akan menyertai engkau. Sudah Bapak Ibu ya. Lalu terus. Lalu di ayat pasal yang ketiga. Dikatakan di situ Tuhan Allahmu yang Maha Kudus Allah Israel. Lalu dikatakan dia apa? Belum menebus engkau. Juru selamat. Juru selamat ini apa? Menebus engkau. Dari apa? Mesir. Ya, menebus engkau. Ada kata menebus engkau. Kemudian ada kata engkau berharga di mataku. Mata Tuhan ya. Lalu dikatakan aku ini mengasihi engkau. Engkau jelas selalu menuju pribadi ya Bapak Ibu ya. Engkau. Lalu dikatakan di situ. Di ayat yang kelima dikatakan jangan takut sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucu. Betul Bapak Ibu ya. Lalu perhatikan baik-baik. Lanjut di ayat yang ketujuh. Dikatakan apa? Semua orang yang disebut dengan namaku yang kuciptakan untuk apa? Engkau tiba-tiba apa? Kembali pada kemuliaan Tuhan. Kubentuk dan yang juga kujadikan. Bapak Ibu bisa lihat baik-baik. Engkau tidak lepas dari apa yang dikerjakan oleh Tuhan bagi umatnya Israel. Khususnya kita orang percaya. Jadi ketika kita membaca di tengah kondisi pembuangan yang dialami oleh bangsa Israel. Di tempat orang, di negeri asing. Tapi Allah tidak pernah melepaskan kasih-Nya kepada mereka. Allah tidak pernah membiarkan mereka sendirian. Dan kata engkau, aku, harusnya membuat kita membaca teks ini dengan satu pemahaman bahwa betul-betul Allah mengasihi mereka. Allah adalah juru selamat mereka. Allah adalah Allah yang menebus mereka. Allah yang menyertai mereka. Allah yang berperkara dalam sejarah kehidupan bangsa Israel. Di tengah-tengah kondisi pembuangan yang mereka alami. Di tengah kondisi yang mereka tidak tahu apa yang terjadi terhadap hidup mereka. Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Nah Bapak Ibu, itulah tadi saya pakai kata restorasi. Allah memulihkan umatnya. Allah berkarya untuk membuat sesuatu yang baru. Dan hari ini kita baca baik-baik. Di dalam teks bahasa Indonesia sehari-hari. Lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Bapak Ibu, sebelum pertanyaan apa yang dapat kita pelajari terkait sesuatu yang baru untuk menyongsong tahun baru 2024. Bapak Ibu, bagi saya ada hal dan ada banyak hal yang cukup menarik dalam hidup kita. Kenapa? Karena tentu dari tahun 2023 ini bulan Januari. Dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Kalau kita cerita pengalaman kita, apa yang kita alami, suka dukanya pasti Bapak Ibu harus kuat, pasti banyak. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu nih, hal yang membahagiakan lebih banyak atau hal yang menyedihkan atau pergumulan lebih banyak? Semuanya campur aduk. Betul ya Bu Neneng ya, semuanya campur aduk. Tapi Allah yang membentuk kita, Allah yang menebus umat Israel, Allah yang memanggil mereka dengan namanya, Allah yang menyertai mereka, Allah yang menjadi juru selamat mereka, Allah yang menganggap mereka berharga, Allah yang mau ia dimuliakan melalui bangsa ini. Ia menunjukkan kasih-Nya. Di tengah kondisi yang dialami oleh bangsa Israel maupun kita melewati tahun 2023 ini, apakah kondisi itu menggeser kasih Allah bagi kita? Enggak Bapak Ibu. Enggak sama sekali.
Jadi bisa kita lihat kesetiaan Allah, kasih Allah bagi kita. Secara pribadi maupun keluarga kita. Di tengah kondisi pergumulan yang begitu berat. Di tengah doa Ibu Pur yang tak henti-hentinya supaya Pak Pur balik datang untuk bisa membantu Pak Ibu Pur mengambil air ketika sumur kering. Ya. Ibu Pur tertawa. Pak Pur datang sumur kering berapa bulan tuh Pak Pur ya? Menderita aku, kata Pak Pur. Doa Ibu Pur dijawab, dia bersaksi Tuhan mendengar. Mengklaim janji Tuhan bahwa ya dan amin. Ketika dia melakukan satu perkara, apa yang dia katakan itu pasti dia genapi. Dia tidak pernah lalaikan itu. Tapi persoalannya di tengah perjalanan itu, Pak Pur berkata, aku sengsara. Ya tadi kan Bapak Ibu dengar kesaksian Bu Pur kan. Bu Pur kan berdoa 1 tahun, Pak Pur balik. Bu Pur nggak ngomong, pas Pak Pur balik itu setelah beberapa waktu kemudian airnya itu berbulan-bulan, berapa bulan itu airnya nggak ada itu. Ya. 3 bulan. Oh, sengsara Pak Pur itu. Dia harus pergi cari air di tempat kerja, ya nggak mudah. Ya tapi itulah hidup ya. Ya, kembali kepada pelukan dengan penuh kasih sayang. Tetapi penderitaannya adalah ambil air. Ya, terima aja ya, nerimo aja ya Pak Pur ya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ya itulah realita hidup. Ya itulah realita hidup. Nah, sebelum kita renungkan kita tahu bahwa memang di dalam kitab Yesaya ini ada beberapa pemerintahan. Ya, berganti-ganti, ada beberapa raja. Saya nggak perlu ceritakan itu, tetapi kalau kita baca baik-baik di dalam pasal 39 kita akan menemukan raja Israel itu Hizkia, ya. Dia bagaimana dengan kesombongan dia yang memperlihatkan keputusannya dan betul-betul dia mengakrabkan diri ya dari bangsa Babel, dan kalau kita lihat di ayat 14, oleh karena kamu aku mau menyuruh orang ke Babel ya, dan membuka. Jadi ada ini kesalahan Hizkia juga sebenarnya. Sehingga mereka mengalami yang namanya satu bentuk penghukuman. Jadi di dalam kitab Yesaya itu atau di dalam Alkitab, orang yang taat, orang melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, Allah pasti memberkati mereka. Di Ulangan 11 maupun Ulangan 28. Tapi orang yang tidak melakukan kehendak Allah, tidak beribadah kepada Allah, tidak menaati perintah Allah, tidak hidup sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, maka pasti dihukum. Dan kita lihat baik-baik, Allah membuat sesuatu hal yang cukup menarik ketika dia memberikan penghukuman. Karena apa? Terjadi krisis rohani. Dan krisis rohani ini juga membuat orang tidak lagi beribadah kepada Allah. Kalau ada hitungan tahunnya Bapak Ibu. Tapi saya nggak perlu bicara terlalu panjang. Namun yang menariknya adalah di tengah hal yang kita lihat baik-baik. Di dalam Yesaya pasal 40 sampai 60 ya, khususnya sampai 50 55 ya. Ya, ada yang membaginya seperti itu ya. Ada hal yang cukup menarik, yaitu dikatakan aku hendak membuat sesuatu yang baru. Wah, Bapak Ibu kalau mendengar kondisi yang tidak mengenakan, tiba-tiba Bapak Ibu mendengar kalimat itu, apa yang baru ya? Nah, Bapak Ibu, bagaimana supaya kita meresponi sesuatu yang baru itu terjadi pada tahun yang baru? Sekali lagi, bagaimana supaya kita meresponi sesuatu yang baru itu terjadi pada tahun yang baru? Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, coba perhatikan baik-baik kata aku hendak membuat sesuatu yang baru. Ini kata yang sangat menarik sekali. Tapi bagi saya ada kata yang dipakai itu kata hen. Kata hen itu dalam bahasa Ibrani menekankan ada suatu informasi ya, yang mengikutinya. Ada informasi yang mau disampaikan. Ya. Tapi juga kata ini merupakan satu seruan untuk menuntut suatu bentuk perhatian. Jadi
ini jadi ketika dia ngomong itu, dia minta supaya kita memperhatikan. Tapi juga ada hal ketiga dari kata itu yang bagi saya itu cukup menarik adalah digunakan menunjukkan kepada pribadi. Nah, jadi menurut saya adalah bagaimana supaya kita meresponi sesuatu yang baru itu terjadi pada tahun yang baru. Yang pertama yang kita harus lakukan adalah perhatian. Memperhatikan apa yang Allah sampaikan. Memperhatikan apa yang Allah telah kerjakan. Mengingat semua hal-hal yang sudah diperagakan oleh Allah di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita kembali lagi. Ya. Saya ingat semalaman saya pulang. Ya. Saya dengan Mei pulang sampai di rumah. Kan ada Tio dengan Stanley di dalam dan Tio yang mengetuk sambil Tio jahilin karena mamanya mohon maaf ya. Cukup bekek lah ya, cukup pendek ya. Dan pagar rumah itu lebih tinggi. Ini bukan menghina ya, Mia. Yang tadi Alkitab bilang engkau berharga. Ya. Jadi ya, kalau sakit hati ya udahlah, renungkan saja itu Alkitab tadi bilang. Ya, nah, jadi si Tio nongol dari atas, mamanya cuma lihat begini. Ya, Tio itu suka iseng. Lalu saya salah dengar. Ya. Mamanya kan ngomong berkaitan dengan tulis nomor. Supaya kan ada tanda alamat rumah kan. Oh, buatnya KBS berapa nomor sekian. Taruh di sini, mamanya tunjuk. Lalu mamanya ngomong lagi tentang taruh apa lagi? Yang kedua itu bel di sini. Ya. Saya nggak dengar baik-baik. Jadi maaf, saya ngomong apa? Waktu setelah kamu ngomong bel itu? Apa? Hah? Ya. Dia ngomong bel, saya bertanya begini, apa Mi? Apa? Dia nggak jawab karena saya masih pakai helm. Ya kan, dan hujan baru berhenti. Saya bilang apa? Kamu suruh tulis di situ bogel, saya bilang. Ya, marah dianya. Marah dianya. Kan sesuatu yang baru yang dia usulkan itu diharapkan itu terjadi, justru yang keluar dari saya itu saya bertanya, emang kamu ngomong bogel? Kan bel itu kan saya cuma ingat L-nya doang. Jadi gel kan saya ingatnya. Ya. Marah dia, ngambek dia. Lalu dia ngadu ke Tio. Aduh papi kamu mah tega banget ya. Sudah temanin bla bla bla. Dia ungkit kebaikannya. Ya. Tapi saya masih dikatain bogel. Lalu si Tio berkata, emang benar kok itu kan kenyataan. Ya, tambah ngambek lagi dia. Ya. Tapi ngambeknya sambil tertawa sih. Ya, cuman sampai di kamar saya yang dipukul belakangnya. Ya, saya menderita ya. Nah, sesuatu yang kita harapkan ya, untuk orang lain lakukan. Namun kalau orang itu tidak memperhatikan dengan baik, memberi perhatian, maka bisa terjadi salah persepsi. Nah, bagaimana kita bisa memperhatikan apa yang dikerjakan oleh Allah bagi hidup kita agar kita tidak salah persepsi? Betul-betul kita memberi perhatian terhadap apa yang akan menjadi karya Allah. Kalau Allah akan melakukan sesuatu yang baru bagi bangsa Israel, memulihkan bangsa Israel dan mengembalikan mereka kembali ke tanah perjanjian dari pembuangan, mereka tidak tahu. Tapi yang pasti Allah berjanji dan Allah menepati janjinya. Yang menariknya adalah bagiannya kita adalah memperhatikan apa yang Allah kehendaki agar kita lakukan. Karena dikatakan ada kata hendak membuat. Ya. Aisyah ya. Ini kata ini juga mengandung makna tertentu ya. Tapi membuat ya. Ini menciptakan dari kata bara ini. Hanya Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Kalau kata menciptakan, membuat ini. Tapi kata asa ini juga membuat sesuatu dari yang sudah ada. Tapi lepas daripada itu, dikatakan aku hendak membuat sesuatu yang baru.
Kalau Allah yang menciptakan kita, Allah yang bekerja di dalam sejarah bangsa Israel maupun kehidupan manusia. Kalau dia membuat sesuatu yang baru, di tahun yang baru, di awal yang baru, masa kita ragukan bahwa dia Allah yang tidak konsisten? Dia Allah yang maha kuasa dan Allah yang konsisten. Dia sanggup melakukan sesuatu yang baru di tahun yang baru. Ya, tapi kalau ada hutang, hutangnya masih terbawa, enggak apa-apa. Ya, itu Tuhan berkati dan kita bisa bereskan itu. Atau kalau ada hal-hal yang belum terbereskan atau terselesaikan di tahun 2023 masih bisa terbawa pada tahun 2024. Bukan berarti Allah tidak menolong kita, karena dia pasti akan bekerja dengan cara dan juga dengan kehendak serta waktunya. Tidak pernah terlambat. Nah Bapak Ibu, jadi hal yang pertama yang perlu kita perhatikan, berikan perhatian tentang apa yang menjadi karya Allah. Dan kalau ada banyak contoh Bapak Ibu, ada banyak contoh. Ketika bangsa Israel di dalam penjajahan di Mesir, kan diungkit ini. Teks ini sebenarnya kalau kita baca ada kata Mesir yang dia ungkit. Ya, tadi juga kita lihat baik-baik juga ada kata Mesir. Mereka di tengah penderitaan, penganiayaan, Allah membuat sesuatu yang baru. Mengutus Musa, Harun dan Maria. Ya, Miriam ya, kakaknya Musa, perempuannya. Dan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Dia membuat sesuatu yang baru. Di tengah keadaan bangsa Israel dibuang, di tengah penindasan, dia tetap membuat sesuatu yang baru, memulihkan keadaan bangsa Israel. Oh, hebat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, jangan ragu menjalani tahun 2024 nanti. Memang ada beberapa hal yang kita harus hadapi. Berkaitan dengan masalah ekonomi, berkaitan dengan pemilu. Ini kita mau pilih nomor 1, nomor 2 atau nomor 3. Ya, saya di sini tidak menyampaikan atau menganjurkan Bapak Ibu pilih nomor berapa, karena mimbar ini saya tidak mau pakai untuk ajang politik. Tetapi yang saya mau katakan adalah pilihlah yang terbaik yang dimana Tuhan kehendaki. Berdoa agar Tuhan memimpin kita memilih orang yang tepat, agar bisa memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Nah Bapak Ibu, ada persoalan-persoalan mungkin kita akan hadapi. Tapi percayalah, ketika kita memberikan perhatian kita bahwa kita punya Allah, pencipta kita yang terus berperkara dalam kehidupan kita, harusnya kita tidak ragu menjalani hari depan. Karena apa? Amsal menuliskan apa? Masa depan sungguh ada. Dan harapan tidak pernah hilang. Atau misalkan Yeremia 29 ayat 11. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, yang memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Jadi kalau dia membuat sesuatu yang baru, bukan saja dia menyelamatkan umat Israel, memulihkan umat Israel, tapi juga menyelamatkan umat manusia. Dan sesuatu yang baru termasuk juga hadirnya Mesias, sang juru selamat umat manusia. Yang dimana manusia harusnya dihukum, tapi justru memperoleh anugerah dan keselamatan melalui hadirnya Mesias itu. Itu pun sesuatu yang baru. Dan itulah berkaitan dengan kata kunci restorasi. Memulihkan. Nah Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Ya, hal yang kedua. Tadi Bu Pur berkata klaim janji Tuhan, klaim perjanjian yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan sampaikan. Perhatikan baik-baik. Ya, di ayat ini kata aku hendak. Lalu membuat sesuatu yang baru. Kalau aku hendak membuat sesuatu yang baru, dalam pemikiran Bapak Ibu itu janji bukan? Itu janji. Jadi hal kedua, hal pertama bukan kita hanya memberi perhatian saja, tapi juga kita memahami bahwa apa yang menjadi perjanjian Allah bagi kita.
Kalau dia berjanji untuk membuat sesuatu yang baru, jangan ragukan itu. Saya sangat kagum dengan apa yang Alkitab tuliskan ini. Sesuatu hendak dikerjakan oleh Allah. Dan kalau Allah berjanji, pasti digenapi. Ya dan amin. Bahkan kalau dia berjanji untuk membuat sesuatu yang baru, janjinya pasti tidak pernah terlambat dan indah pada waktunya. Dan sudah Ibu Pur sampaikan, bagaimana tibalah waktunya nanti ia akan memulihkan bangsa Israel. Ia akan memulihkan umat manusia. Ia akan menyatakan keselamatan bagi kita. Ia akan menyatakan penyertaan bagi kita. Nah Bapak Ibu, tadi memang saya sengaja untuk meminta Bapak Ibu sekali lagi ya, melihat di dalam Yesaya 43 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Supaya Bapak Ibu melihat baik-baik bahwa dia membentuk, dia menebus, dia menjadi juru selamat. Dia yang menganggap kita berharga. Dia mengasihi kita, bahkan dia yang menyertai kita. Mengapa saya ulang-ulang ini? Karena ini semua dalam narasi pasal 43. Supaya Bapak Ibu punya satu pemahaman yang jelas bahwa ketika dia berjanji, dia membuat sesuatu yang baru. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita menyongsong tahun 2024, dia pun Allah yang adalah Alfa dan Omega. Yang awal dan akhir. Dia ada pada masa lampau. Dia ada pada masa kini. Dan dia ada pada masa depan. Waktu tidak bisa membelenggu dia. Karena dia Allah pencipta dan Allah yang maha kuasa. Yang sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup umat-umatnya. Bahkan di dalam kehidupan umat Israel. Jadi ayo semangat menjalani tahun 2024 dengan penuh pengharapan bahwa Tuhan Allah yang maha kudus, Tuhan Allah Israel, dia adalah Raja, dia adalah penebus, dia adalah Sang Pencipta. Di ayat 15 dikatakan, akulah Tuhan yang maha kudus, Allahmu, Raja yang menciptakan Israel. Dia Allah yang membentuk kita, dia Allah yang membuat jalan bagi bangsa Israel. Di ayat 16, beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Bagaimana dia menopang dan menyertai bangsa Israel. Menyelamatkan mereka keluar dari Mesir di tengah kemustahilan. Ia memperagakan kuasanya untuk menyatakan kepada bangsa Israel bahwa dia Allah satu-satunya juru selamat mereka. Yang layak disembah, yang layak dipuji dan layak ditinggikan. Dia Allah yang menyertai umatnya. Dia tidak pernah meninggalkan mereka. Dan saya percaya di tengah memasuki tahun 2024 kita tidak gentar dengan tantangan dan persoalan yang mungkin kita hadapi. Karena apa? Dia Allah yang menyertai umat. Dan dia Allah yang menyertai kita. Secara pribadi maupun keluarga kita. Yo, jangan gentar. Karena Alkitab berkata, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belum kamu mengetahuinya. New, sesuatu yang baru itu kita nggak tahu. Dikatakan belum kamu mengetahuinya. Tetapi dan sungai-sungai dan padang belantara, binatang hutan akan memuliakan aku. Serigala, burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun. Dan sungai-sungai di padang belantara. Untuk apa Bapak Ibu? Kalimatnya dikatakan. Untuk memberi minum umat pilihanku. Dia memelihara. Dia yang bertanggung jawab. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Apa persoalan kita? Yuk. Apa gegentaran kita menjalani hari depan, tahun depan? Kalau dia sudah membuat sesuatu yang baru. Dia tidak tanggung-tanggung. Tapi kita perlu memiliki satu bentuk yaitu perhatian. Kita perlu memiliki satu
keyakinan iman bahwa perjanjiannya kita pegang. Karena itu jaminan kita menjalani hari esok. Nah, Bapak Ibu, ada kata penegasan, dan kata penegasan ini penting sekali. Bapak Ibu bisa lihat, dikatakan, ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, sungai di padang belantara. Ya, kata ya itu kata penegasan. Ya. Ab itu ya dalam bahasa Ibrani. Jadi Allah sendiri sudah memberikan penegasan kepada kita. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Aku hendak membuat jalan di padang gurun. Kalau ia menjamin kehidupan bangsa Israel, memulihkan mereka. Bapak Ibu percaya enggak? Dia menjamin kehidupan kita menjalani tahun 2024 dan melewatinya. Percaya enggak Bapak Ibu? Amin. Percaya enggak Bapak Ibu? Kurang keras, percaya enggak? Percaya? Ya, kalau percaya jangan ragu. Namanya percaya itu jangan bimbang. Yang namanya percaya itu harus tegar, teguh, tidak digoyahkan oleh keadaan apapun. Kalau dia yang berjanji, dia tidak pernah mengingkari janjinya. Dia bukan seperti manusia yang mudah berjanji dan mudah ingkar janji. Ya. Tapi dia kalau berjanji, dia akan menepatinya. Dan dia tidak pernah mengecewakan kita. Dia sudah berjanji bahwa dia menebus kita. Dia akan menyertai kita. Dia akan menjadi juru selamat kita. Pegang itu. Pegang itu. Nah Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Jangan ingat ya, waktu saya stand up komedi itu ya, berjanji ya memberi warisan, tapi di pesan bapaknya jangan jual tanah di belakang. Ya, itu juga jangan diklaim ya Bu Pur ya, karena tanah di belakang milik tetangga. Ya. Tapi lepas daripada itu, kita sebagai umat Tuhan bersyukur karena kita punya Allah yang selalu menyatakan kuasanya kepada kita. Ialah pencipta kita, ialah Tuhan kita. Dan di pasal 44, Tuhan satu-satunya Allah. Tidak ada Allah yang lain. Dia adalah Allah dan dia adalah tetap Allah. Dikatakan di ayat 12, akulah yang memberitahukan dan menyampaikan serta mengabarkan. Dan bukan Allah asing yang ada di antara kamu. Kamu adalah saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan akulah Allah. Jadi kalau dia adalah Allah, dia Allah yang berjanji, dia Allah pencipta kita. Jangan ragukan janjinya. Ayo jalani tahun 2024 dengan penuh sukacita. Amin. Dengan penuh pengharapan. Amin. Dengan penuh iman kepada Tuhan. Bahwa dia akan menyertai kita. Nah Bapak Ibu, saya berpikir saya tidak perlu berkhotbah panjang dan lebar. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu. Bapak Ibu belum mengalami kondisi seperti yang saya alami. Orang jantung itu gelisahnya itu minta ampun. Ya. Ada kalanya saya tidur itu tidak benar. Ya. Kalau tidur kaget bangun itu nggak bisa tidur lagi. Ya. Misalkan saya tidurnya jam 12, kaget bangun jam 1 atau setengah 2. Ada kala saya nggak bisa tidur lagi sampai jam 5 pagi. Itu nggak mudah. Ya. Tapi saya juga orang yang paling masa bodoh. Saya masa bodoh bukan karena tidak mensyukuri hidup ini. Tapi karena iman saya kepada Tuhan. Saya berkata, ya Tuhan, udahlah saya udah capek, saya mau tidur. Tidurlah saya. Ya. Di tengah jantung itu dugdak ada kalanya. Ya. Enggak mudah. Tapi tetap aja. Karena saya percaya hidup ini adalah milik Tuhan.
Dia membentuk kita, dia pencipta kita. Kata Bara tadi, aku membentuk engkau. Kalau dia membentuk kita saja, dia bertanggung jawab atas hidup kita. Saya enggak khawatir jalani hidup ini. Nah, saya harap Bapak Ibu juga jangan khawatir menjalani hidup ini atau takut. Dan kita tutup dengan ada beberapa kata yang saya tidak akan renungkan. Tapi saya minta Bapak Ibu bacakan saja sama-sama dengan saya. Buka Yesaya 43. Saya enggak akan renungkan itu. Kita hanya baca saja. Ya, nanti Bapak Ibu baca ayat selanjutnya sampai di rumah. Baca ulang-ulang. Ya, Yesaya 43 ayat yang pertama. Mulai dari kata jangan takut. Sudah? Sudah Bapak Ibu? 3, 2, 1. Jangan takut sebab aku telah menembus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Dan engkau ini, tolong garis bawahi, engkau ini kepunyaanku. Jangan takut. Sekarang loncat lagi ke ayat 5. Yesaya 43 ayat 5. Mulai. Jangan 3, 2, 1. Jangan takut sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan dari timur dan aku akan mengumpul engkau dari barat. Kata jangan takut. Karena apa? Dia menyertai engkau. Kata engkaunya pribadi ya. Sekarang loncat lagi di ayat berikut. Di ayat pasal 44 ayat yang kedua. Sudah? Kita baca dari ayat beginilah firman Tuhan. Oke? 3, 2, 1. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesrem yang telah kupilih, yang menolong engkau. Takut enggak Bapak Ibu kalau Allah yang menolong? Oke. Lalu kita baca di ayat yang terakhir. Ayat yang ke-8. Tetap pasal 43. Ya. Di ayat yang ke-8. Agar kita hidup memuliakan Dia. Ya. Sudah Bapak Ibu? 3, 2, 1. Janganlah gentar. Yesaya 44 ayat 8. Ya. 3, 2, 1. Janganlah gentar dan janganlah takut. Sebab jadi jangan takut. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu secara singkat. Bagaimana kami memahami ada yang baru. Bagaimana Engkau melakukan restorasi terhadap bangsa Israel, memulihkan keadaan mereka. Dan mereka tidak takut menjalani hari esok. Karena Engkau Allah yang membentuk mereka, menciptakan mereka, yang menjadi juru selamat karena menebus mereka, yang menyertai mereka. Demikian pun kami umat-Mu yang saat ini mempelajari kebenaran firman-Mu. Kami akan menyongsong tahun 2024 ini dengan tidak takut. Karena kami percaya Engkau Allah penolong kami. Allah yang menyertai kami. Allah yang memberkati kami. Allah yang membuat sesuatu yang baru bagi kami. Pencipta kami, Tuhan kami.
Engkau satu-satunya sumber pengharapan kami. Kepadamulah kami percaya dan meletakkan dan menyerahkan hidup kami. Baik secara pribadi, baik keluarga kami, baik pelayanan kami, baik segala aktivitas hidup kami maupun anak-anak kami. Kami percayakan semua itu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam namalah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan. Terima kasih Pendeta Alex yang sudah menyampaikan firman Tuhan, di mana firman Tuhan mengajarkan kembali kepada kita untuk tidak takut, tidak khawatir, tidak gentar, karena kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita yang sudah memiliki rancangan Tuhan yang baik. Amin. Terima kasih. Sebentar kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu dan mohon Ibu Pur untuk berdoa. Amin. Sambil memberi persembahan, mari kita naikkan pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sekali lagi, betapa baiknya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Terima kasih sudah memberikan persembahan. Sebentar kita akan mendengarkan warta jemaat. Mari kita bersama-sama menyimak warta jemaat. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu. Warta jemaat hari ini ya, tanggal 31 Desember. Untuk yang berulang tahun, yaitu diawali oleh Benaya, lalu Ibu Risma, lalu Bapak Weli, dan Natalia. Selamat berulang tahun kepada yang berulang tahun di bulan Desember. Tuhan Yesus memberkati.
Demikian juga ulang tahun pernikahan di bulan Desember, yaitu dari Pak Pur beserta istri Ibu Uliani. Selamat di dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati. Mari kita memperhatikan pelayan Tuhan di minggu awal ya, tahun baru 2024, Januari tanggal 7. Pengkhotbah yaitu Pendeta Saud Sihombing, Ibu WL, maaf Bapak Ibu, WL-nya yaitu Ibu Olsia, dan pemain musik, para singers kita bisa lihat sendiri ya. Mohon mempersiapkan. Mari kita membuka kembali. Jangan lupa khotbah Pak Yopi di Radio Cepi yang selalu Bapak share di grup ya, yaitu setiap hari Minggu pukul 6 sore. Nah, ini Bapak Ibu doa-doa syafaat yang akan kita naikkan bersama-sama saat ini. Mari kita berdoa buat bangsa dan negara, Kota Bandung Raya, pemilu, lalu cuaca, gereja Tuhan, pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dan jemaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur ya Bapa, di akhir penghujung tahun 2023 ini kami masih bisa beribadah. Bahkan kami boleh mengingat kembali, mengenang kembali bagaimana karya Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang tahun 2023. Begitu banyak hal yang kami lalui, yang kami alami, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami sedetik pun. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi, kepada kami keluarga demi keluarga, bahkan kepada bangsa negara kami Indonesia tercinta. Terima kasih Engkau selalu berkarya, Engkau selalu menolong bangsa kami di dalam setiap menghadapi masalah, baik itu perekonomian, baik itu bencana alam, baik itu politik, pendidikan, apapun juga ya Tuhan. Bahkan secara sosial pun begitu banyak hal yang kami hadapi. Tuhan, terima kasih untuk kepedulian-Mu, perhatian-Mu kepada bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan kepada para pemimpin kami, baik dari presiden, wakil presiden, para menteri, para pejabat DPR, DPRD, bahkan sampai RT sekalipun. Terima kasih Tuhan menolong mereka, Tuhan memberikan hikmat, kemampuan kepada mereka untuk bekerja di dalam memajukan bangsa dan negara Indonesia dari berbagai bidang, berbagai aspek. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemilu yang akan dilaksanakan 2024. Tuhan tolong setiap elemen-elemen yang ada, setiap para pejabat, setiap partai-partai politik yang ada, biarlah mereka bersatu padu, bekerja sama untuk melakukan pemilu ini dengan tidak ada kecurangan. Kami mohon campur tangan Tuhan boleh memperlancar setiap pemilu yang dilakukan di tahun 2024. Tolonglah ya Tuhan supaya negara kami tetap dalam keadaan kondusif, tetap dalam keadaan aman, terkendali, supaya setiap demokrasi juga boleh berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan, kami berdoa juga menyerahkan setiap panitia-panitia yang sudah terbentuk, setiap pemimpin-pemimpin politik yang terlibat, supaya juga mereka berpikir untuk mensejahterakan, untuk mengamankan, dan untuk memperlancar jalannya pemilu yang akan dilaksanakan. Bapa, kami percaya kepadamu, Engkau akan turut tangan, Engkau akan turut bekerja berkarya apabila ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, apabila ada oknum-oknum atau sekelompok-sekelompok orang yang hendak mengacau balaukan bangsa kami. Tolonglah ya Bapa, kuasa-Mu lebih besar, kasih-Mu lebih besar, pengampunan-Mu lebih besar dari semuanya itu. Biarlah kami umat-umat-Mu dan semua umat manusia yang ada di Indonesia ini merasakan kedamaian, merasakan keamanan ketika kami melaksanakan
pemilihan umum. Bapa, kami berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan yang selalu setia dan terus memiliki komitmen untuk memberitakan firman-Mu, baik di kota-kota besar maupun di pelosok-pelosok desa. Tuhan, tolong mereka, mampukan mereka, biarlah kuasa Roh Kudus nantiasa menyertai, menaungi mereka kemanapun Engkau utus mereka. Biarlah mulut dan lidah mereka memiliki kuasa Roh Kudus untuk memberitakan firman-Mu. Kami rindu Tuhan, semakin banyak hamba-hamba Tuhan yang terbeban untuk memberitakan firman-Mu, dan semakin bertambah juga jumlah orang yang bertobat, memuji, memuliakan Tuhan, percaya kepada Engkau ya Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Kami berdoa lawatan Allah terjadi di Indonesia. Kami berdoa semakin banyak orang yang datang kepada Tuhan. Setiap mulut mengaku, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan, khususnya di kota Bandung, di Indonesia, bahkan di muka bumi ini. Berikanlah kebebasan, berikanlah hak untuk beribadah, untuk mendirikan rumah ibadah. Dan biarlah gereja-gereja Tuhan juga menjadi gereja-gereja yang membawa berkat, membawa dampak yang positif, menjadi gereja-gereja sebagai penerang, pendamai bagi umat manusia yang ada di sekitarnya. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus Gereja Metodis Injili Menara Pengharapan. Tuhan tolong, kami percaya Engkau mengasihi setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau akan terus memberikan rancangan-rancangan-Mu damai sejahtera, rancangan-rancangan yang penuh dengan harapan. Apabila kami menghadapi pergumulan, masalah, kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan. Tuhan, kami mau kehidupan kami lebih baik lagi. Gereja kami lebih baik lagi, lebih bertumbuh lagi. Baik secara kualitas maupun kuantitas. Kami merindukan pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman kami. Supaya kami benar-benar hidup bergantung kepada Tuhan. Hidup mengasihi Engkau dan sesama. Hidup yang penuh kasih dan pengampunan. Supaya kami benar-benar anak-anak-Mu yang Engkau sudah pilih, yang Engkau sudah tentukan menjadi pewarta-pewarta firman-Mu. Pakailah setiap kami, baik melalui pribadi, keluarga, menjadi saluran berkat, baik secara moral maupun materi, kemanapun Engkau tempatkan kami, dimanapun Engkau tempatkan kami. Baik di tempat pelayanan, baik di tempat pekerjaan, baik di rumah tangga, Tuhan pakai kami lebih baik lagi, lebih heran lagi sebagai pemberita-pemberita firman-Mu. Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat-jemaat kami yang mengalami sakit, yang mengalami kesusahan, baik secara materi. Tuhan tolong sembuhkan secara total. Tuhan tolong berkati, Tuhan tolong kuatkan, hiburkan setiap jemaat-jemaat-Mu, supaya mereka lebih merasakan lagi, melihat lagi pertolongan yang nyata di dalam kehidupan mereka dari Engkau. Tuhan, kami berdoa buat kehidupan kami, di mana kami akan menyongsong tahun baru 2024. Biarlah kami meninggalkan masa lalu yang tidak ada guna, tetapi kami melihat terus ke depan bersama dengan Engkau. Ada harapan, ada sukacita, ada kedamaian, ada janji-janji yang pasti. Biarlah kami menyongsong tahun 2024 ini dengan rasa syukur, dengan rasa sukacita. Dan kami akan tetap terus ada di dalam pimpinan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan kami. Terima kasih firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tetap melihat kepada janji-janji-Mu yang iya dan amin. Untuk tetap merasakan bahwa Engkaulah sumber pertolongan bagi kami. Engkaulah sumber pemeliharaan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu para pelayan di tempat ini,
Biarlah Engkau kuduskan hidup mereka, sucikan mereka, jauhkan dari pergaulan-pergaulan yang buruk, jadikan mereka anak-anak terang, anak-anak yang membawa dampak yang positif, anak-anak yang menjadi berkat bagi orang lain, anak-anak yang terus ada di dalam genggaman kuat kuasa tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap pendidikan mereka, berkati setiap pekerjaan mereka, berkati setiap usaha mereka, dan mereka boleh mendapatkan anugerah yang besar dari Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur buat hamba-hambamu yang sudah melayani Engkau. Kami bersyukur buat tempat ini. Kami bersyukur buat sarana prasarana apapun yang bisa mendukung ibadah kami, baik secara onsite maupun secara online. Tuhan tolong setiap ibadah kami yang di-share di YouTube ataupun yang di medsos, begitu banyak orang-orang yang menyaksikan, yang melihat, bahkan mendapatkan berkat bagi dari setiap pelayanan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk pembangunan Tugu yaitu dari seorang pribadi yang Engkau utus dari Amerika ke Indonesia, Stanley Heath. Bapak, biarlah pembangunan Tugu ini, pembuatan Tugu ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Rencana akan dilakukan bulan depan. Biarlah setiap orang yang membangunnya, yang membuatnya, Engkau beri hikmat, Engkau beri kemampuan, kepintaran, supaya bisa membentuk tugu yang bagus, yang indah, di mana orang bisa melihat, mengenang betapa besar jasa hambamu ini, Pak Stanley Heath, di dalam kampus ITB, di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan Tiranus, dan di dalam pelayanannya di gereja. Tuhan, kami berdoa buat biaya, biarlah Tuhan yang cukupkan, bahkan buat lebih, secara cuaca, kemampuan, apapun ya Tuhan, orang-orang yang terlibat, para donatur yang mendukung pembuatan Tugu ini, Tuhan juga berkati. Tuhan tolong supaya semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga berdoa secara khusus buat Pak Alex, buat Ibu Olsia, Tuhan tolong pulihkan terus setiap kesehatan mereka. Baik penyakit jantung, apapun itu ya Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi anak-anak-Mu ini. Kau akan terus menolong secara fisik, secara tubuh. Tidak ada sakit penyakit apapun yang ada dalam anak ini. Kami percaya Kau Yehova Jara, Kau Yehova Jire, Yehova Rapa. Kami percaya ya Tuhan. Kami juga berdoa buat pelayanan Pak Nelson yang mungkin nanti akan dilakukan lagi ketika Paskah, supaya firman-Mu diberitakan, Injil-Mu disampaikan siapa Yesus terhadap umat manusia melalui karyanya di kayu salib. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Pak Alex. Baik Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya undang bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengikrarkan iman kita kepada Tuhan melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, baik yang ibadah secara online maupun onsite, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus.
Tuhan Allah menyinari wajah-Mu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kasih karunia serta penyertaan daripada Yesus Kristus menjadi bagian dalam hidupmu di dalam menjalani hari lepas hari. Baik di dalam pelayananmu, baik di dalam pekerjaanmu, baik di dalam studimu, baik di dalam segala aktivitas yang engkau lakukan. Anugerahnya nyata senantiasa. Bahkan tuntunannya melalui Roh Kudus menjadi bagian di dalam hidupmu. Mulai saat ini sampai Maranatha Kristus datang kembali yang kedua kali. Amin. Mari angkat tangan kita katakan terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Katakan sekali lagi dengan segenap hati kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ku beri syukur, ku beri syukur hanya bagimu, ku beri syukur Tuhan, ku beri syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Kami bersyukur kembali ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan kepada kami semua di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah kami sekali lagi menyongsong tahun baru di 2024 dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan akan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, sebentar kami akan menikmati berkat-berkat-Mu secara jasmani. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan. Tuhan berkati orang-orang yang menyediakan dan memberkati kami semua. Dan kami menyerahkan persembahan juga untuk dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dimanapun berada. Selamat tahun Jangan baru lupa Bapak Ibu. Tuhan Yesus komen, memberkati baik yang di onsite. Agar video-video Jangan tersebut takut, dapat menjadi berkat jangan bagi khawatir. orang lain. Seperti firman Tuhan Tuhan. Yesus memberkati kita Tuhan semua. Yesus sang pemelihara kita, sang pemelihara. Amin.
Bapak Ibu dimanapun berada, jangan lupa komen, subscribe, agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.